Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan desain produk. Desain produk kria, program keahlian kreatif kayu dan rotan, disusun oleh Dasih Darmaji, Sarjana Seni, SMK Negeri 1 Juwangi. Apa itu desain produk? Kata desain sering diartikan sebagai sebuah rancangan, rencana, atau gagasan. Pengertian desain bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. Desain juga diartikan sebagai suatu kreasi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara tertentu. Dalam kaitannya dengan sebuah produk, pengertian desain produk adalah proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Kata kuncinya, desain produk yang baik biasanya didasarkan pada riset pasar. Ruang lingkup desain produk. Yang pertama, kita batasi dulu di bidang kria, yaitu gambar sketsa produk, yaitu gambar kasar sebagai curahan gagasan yang ada dalam pikiran dan dari hasil melihat referensi cetak atau elektronik atau melihat dan mengamati produk yang sudah ada sebagai alternatif pencarian bentuk. B. Gambar proyeksi, yaitu gambar yang menyajikan gambaran benda dari arah pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas, potongan, detail, dan lain-lain. C. Gambar perspektif. Gambar yang menyajikan bentuk yang dapat dilihat secara utuh dari beberapa arah pandang. Misalnya gambar tersebut dilihat dari samping, depan, dan atas. Kemudian yang D. Skala ukur, yaitu perbandingan yang menggambarkan ukuran sebenarnya ditulis sebagai perbandingan ukuran. Sebagai contoh, skala 1:10, berarti 1 cm dapat dalam gambar adalah 10 cm ukuran benda yang asli. C. Notasi atau keterangan ukuran benda, yaitu menuliskan ukuran sebenarnya dengan cara tertentu dalam menggambar teknik. Tujuan desain produk. Desain produk yang baik bertujuan untuk membuat pengguna merasa nyaman, aman, dan mendapatkan manfaat saat menggunakan produk tersebut. Membuat desain produk yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Kemudian memodifikasi atau mengembangkan desain produk yang sudah ada. Secara umum, tujuan desain produk adalah menghasilkan produk berkualitas yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya sesuai kebutuhan konsumen. Membuat produk seekonomis mungkin tanpa mengurangi nilai jual, kualitas, dan manfaat produk tersebut. Meningkatkan pangsa pasar dan menargetkan segmen pasar baru. Fungsi desain produk. Berikut fungsi desain produk secara umum. 1. Sebagai identitas produk. 2. Menjadi pelindung produk. 3. Menambah nilai jual produk. Alat dan bahan desain produk. Alat dan bahan yang digunakan untuk mendesain yaitu 1. Pensil. Pensil yang digunakan adalah lead pensil yang terbuat dari grafik. 2. Pensil warna. 3. Penghapus. 4. Roll atau penggaris. 4. Kertas manila. Kemudian penggaris segitiga, jangka. Selanjutnya,
Menggambar sketsa gambar desain produk. Secara ringkas dapat diuraikan di bawah ini dengan contoh produk yang jadi bahan pembahasan masalah adalah proses desain nakas. Nakas adalah sebuah meja kecil di kamar tidur untuk menyimpan peralatan di kamar tidur. Yang menjadi konsep pemikiran penciptaan nakas ini adalah adanya beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan dijabarkan dengan beberapa alasan yang menyertainya. Pertanyaannya tersebut yaitu satu apa? Pertanyaan di sini adalah pertanyaan segi kefungsian secara umum mengenai produk yang dibuat. Kemudian, adapun produk yang di luar adalah meja kecil dan mempunyai komponen. Yang dua di mana? Pertanyaan di mana ini adalah bermaksud menanyakan penempatan benda yang dibuat. Jadi jawabannya adalah nakas ini bisa ditempatkan beberapa tempat, terutama di ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, artinya bisa disesuaikan dengan keperluannya. Kemudian pertanyaan ketiga, kapan produk ini berfungsi untuk menaruh sesuatu? Jadi bisa digunakan tidak dibatasi waktu. Selanjutnya, siapa? Pemakai siapa ini secara umum? Dari jabatan tidak dibatasi secara khusus. Bisa anak-anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan manula. Akan tetapi dari segi ekonomi, produk ini ditujukan untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas. Pertanyaan kelima, mengapa? Pertanyaan ini menyangkut pertimbangan produk ini dibuat, antara lain, satu, multiguna, B, untuk menambah kenyamanan, C, membuat semarak ruangan, D, bentuk dan warna menarik, E, aman dan mudah digunakan. Agar lebih jelas mengenai ringkasan rencana, di atas berikut ini akan digambarkan bagan mengenai situasi yang menjelaskan tentang pembuatan produk yang dibuat. Lihat gambar. Contoh produk nakas yaitu tempat lampu, tempat benda kecil, tempat majalah, tempat koran, dan laci. Penempatannya adalah di ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, kantor. Kemudian kapan? Tidak dibatasi waktu kapan saja. Siapa? Untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, manula. Mengapa? Multiguna, aman, dan mudah digunakan. Bentuk dan warna menarik, menambah kenyamanan, membuat semarak ruangan. Acuan visual merupakan sumber yang berfungsi sebagai dasar berpijak atau patokan dalam menciptakan suatu karya produk. Dengan adanya acuan visual dapat mempermudah menciptakan produk yang akan dibuat. Ini acuan bentuk non-produk, yaitu beberapa contoh. Kemudian acuan dalam bentuk produk jadi. Ada contoh produk nakas yang berada di pasaran. Kemudian acuan ornamen. Jadi kita browsing di internet mencari ornamen yang akan diterapkan pada produk nakas. Rangkuman. Untuk mewujudkan suatu gagasan yang ada dalam pikiran dalam bentuk desain, tentu harus memahami dan mengalami beberapa tahapan penting, yaitu situasional, 2, ringkasan rencana, 3, acuan visual. Dari tahapan-tahapan ini merupakan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan yang sangat penting dari kelangsungan desain. Tugas-tugas bahan belajar. 1. Gambarlah bagan situasional secara lengkap dalam sebuah karton besar. 2. Carilah sumber ide untuk membuat sket-sket produk kria, khususnya kria kayu sebagai acuan visual
dari buku atau internet, dokumen berupa clipping atau print diberi jilid secara perorangan. Demikian, silakan dikerjakan, silakan mencoba menggambar desain produk yang kreatif dan diminati masyarakat. Terima kasih.